keluar tuh hasil patologi. Ternyata CA, ternyata ganas. Wah, di situ saya jadi suami berasa kalau wah berurusan istri punya tumor aja itu udah stres sebenarnya. Pertama kali dipastikan bahwa istri kamu ini punya tumor nih, itu Terima aja dia kasih udah. untuk Pak Dani sudah bersedia hadir di channel saya. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang perjalanan Pak Dani. Mungkin perkenalan singkat dulu dari Pak Dani, pekerjaan dan lain sebagainya. Oh, oke. Aku arsitek. Aku kerja di arsitek. Jadi arsitek udah berapa tahun nih? Udah dari tahun 2008 sampai sekarang berarti udah 12 tahun lah ya kerja di arsitek. Masuk pertama kali kerja itu di biro konsultan. Wah, itu kerjaannya luar biasa. Kalau orang bilang saya masuk kantor Senin sampai Jumat. Gitu bisa kita ngomong. Tapi literally Senin sampai Jumat. Jadi kita nggak pulang. Masuk Senin, pulangnya Jumat gitu. Berarti sampai sekarang masih sibuk banget gitu atau gimana, Pak? Sekarang sih kerjaannya lebih enak ya, masuk kantornya jam 8:30, pulang jam 5:30 gitu. Kayak gitu aja sih. Untuk weight loss journey-nya sendiri, Pak Dani mulainya dari kapan? Karena saya kerjanya semraut. Ya, pasti. Kerja semraut, jadi makannya juga udah total semraut, Dok. Oh, bentar. Dari kuliah berarti memang udah, istilahnya nggak terkontrol semraut. Udah nggak terkontrol. Udah parah. Makannya tuh bisa, kita makan jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus kemudian makannya juga udah, pokoknya saya ingat banget waktu kuliah tuh bulan yang paling enak adalah bulan Ramadan sebenarnya. Walaupun saya bukan muslim, tapi karena bulan Ramadan jam 3 pagi makanan banyak gitu. Oh, oke. Arsitek tuh jam 2, jam 3 tuh baru keliaran tuh cari makan. Nah, dari kuliah juga udah terbentuk habitnya makannya nggak bener gitu. Makannya nggak beres lah. Indomie, pokoknya Indomie lah. Waduh, itu Indomie telur 2, nasi putih, hajar. Selalu pokoknya begitu. Instan, yang nikmat, yang gampang istilahnya. Kafein juga, intake kafein juga. Saya juga ngerokok juga dulunya. Jadi, wah, pokoknya berantakan sekali deh. Pokoknya arsitek tuh jadi kerjaannya berat, di tugas dan di kerjaannya juga berat. Ketika masuk ke dunia kerja itu berat. Sisa waktu saya itu kalau ada spare kosong, nongkrong. Wah, nongkrong. Zaman dulu tuh nongkrong, minum, mabuk. Wah, pokoknya ya gila-gilaan lah. Karena stres kan. Kita kerja kadang-kadang dari subuh ketemu pagi. Jadi ada waktu kosong dikit, kita nongkrong. Minum lah, ngobrol lah, bla bla bla, chit-chat lah, sampai pagi, segala macam. Betul. Nah, di situ berat badan saya tuh mulai naik. Karena saya sebenarnya termasuk orang yang kurus sih. Dari sekolah tuh mungkin saya sekitar 60-an. Pas sekolah, pas masih kecil gitu, kurus berarti? Kurus banget. Jadi sekitar 60-an. Udah gitu kemudian mulai masuk SMA juga masih kurus. Ketika masuk kuliah ini nih yang udah mulai nih. Jadi mulai naik sampai selesai kuliah, kerja. Wah, itu lebih nggak kontrol lagi sih, Dok. Bener-bener nggak kontrol sih. Makannya udah ancur-ancuran. Sampai kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Padahal bahkan waktu ketika saya nikah dan memutuskan saya nikah sama istri saya pun, saya nggak merasa bahwa saya harus turunin berat badan. Istri saya bilang, turunin lo berat badan. Lu mau pakai jas gimana caranya gitu. Terus kayak, iya, cuma iya doang. Saya nggak ngerti juga cara diet tuh gimana. Nggak makan nasi, nggak makan apa. Gitu doang, orang taunya gitu doang. Nggak makan nasi, nggak makan apa. Ya udah, saya berusaha kalau ya udahlah. Coba nggak makan nasi sedikit, tapi ya saya juga cuek banget orangnya, saya juga lebih nggak bodo amat lah, yang penting saya enjoying life gitu. Seorang orang bilang, lu nikmati aja hidup bro, makan aja gitu. Ya udah, akhirnya ajar lagi, makan lagi. Bahkan saya pas nikah pun saya mungkin sekitar, saya nggak berani nimbang, mungkin saya sekitar 94 kiloan kali. Ada fotonya mungkin nggak, Pak? Ada kali ya. Nanti mungkin ya share ke saya ya. Ya, ntar saya share. Kemudian bahkan ketika saya hari terakhir saya mesti fitting baju, itu harus digedein lagi. Sampai, aduh Pak, ini saya gedein lagi ya kan, saya udah bilang Pak, jangan gendut lagi katanya. Saya bilang, ya mau gimana Mas? Gitu. Jangan gendut lagi. Akhirnya digedein lagi bajunya. Jadi pas saya nikah tuh, wah, lumayan gede lah. Baru setelah itu aku jalan punya anak. Aku juga ya istri udah ngoceh-ngoceh, lu berat badan lu parah banget gitu, tapi ya aku kayak angin lalu aja kali ya udah lewat. Terus ya itu yang saya sempat singgung, Dok. Jadi sempat satu waktu istri saya tuh ada benjolan di lehernya. Gitu. Jadi ada satu waktu istri saya ada benjolan di lehernya, terus ya udah akhirnya mulailah kita cek ke dokter. Akhirnya cek ke dokter bilang, oh enggak apa-apa, ini kayaknya sih jinak katanya. Ini memang ini tumor, tapi ini jinak katanya, nggak apa-apa.
Tapi udah nego-nego udah angkat aja ya katanya buat biar estetis gitu kan katanya. Dia bilang, estetis aja sih Bu, mendingan diangkat. Udah tuh istri saya udah gak, karena udah biopsi udah apa hasilnya keluarnya belum CA tuh, masih 50-50 tuh ternyata, masih 50-50. Nah, akhirnya ya udah akhirnya kita ya ngomong-ngomong lah, ngobrol gimana akhirnya ya udah akhirnya angkat. Nah, akhirnya pas di hari di mana operasi istri saya, ini lucu adalah istri saya udah bilang nih, jangan diangkat semua ya gitu. Saya nggak mau minum tirak seumur hidup misalnya kan gitu, nggak mau minum obat seumur hidup kan dia harus minum hormon tiroid itu. Tiroidnya. Dia bilang saya nggak mau minum itu seumur hidup, saya mau badan saya bisa adaptasi, jadi jangan diangkat semua ya gitu. Terus saya bilang iya sip, saya bilang oke. Udah masuklah ruang operasi lama tuh, saya juga bingung, katanya cepet operasi cuma 3 jam, lama banget, saya tunggu hampir 4 jam, dokternya keluar langsung bilang, Pak, ini saya udah angkat tumornya, dikasih lihat tumornya. Tapi Pak, ini yang di sebelah kiri, itu di sebelah kiri, sorry. Di sebelah kanannya, itu juga udah rusak, Pak. Ada kistanya, ada 3-4 kista. Jadi total. Saya putusin angkat semua ya, Pak. Gitu. Terus langsung saya, aduh dok, ini nggak bisa diselamatin dok. Jangan Pak, katanya. Ini saya juga takutnya nanti bisa berkembang jadi tumor juga. Mendingan Bapak angkat aja biar aman. Terus saya bilang, ya udah dok, saya udah pikir-pikir, ya udah dok, gini deh, kalau dokter mesti angkat, boleh, tapi nanti bilang sama istri saya, kalau kita sisain dikit ya. Kita sisain dikit ya dok. Ya udah Pak, gampang katanya gitu. Ya udah. Oke. Karena pesan istri saya sisain dikit, ya udah. Oke. Bener dong. Hal pertama yang dilakukan istri saya itu, ketika dia bangun sadar, dia langsung nanya, disisain kan gitu. Terus saya bilang, disisain dikit. Udah pulang, selang 2 hari, keluar tuh hasil patologi. Ternyata CA. Ternyata ganas. Wah, di situ saya jadi suami berasa kalau, wah, berurusan istri punya tumor aja itu udah stres sebenarnya. Pertama kali dipastikan bahwa istri kamu ini punya tumor nih, itu aja dia udah nangis, udah sedih, udahlah. Kita sebagai orang terdekat juga udah pusing nih, baca-baca laporan, baca-baca cari-cari belajar lagi. Ya, belajar lagi, cari-cari apaan sih ini sebenarnya, ini apaan sih, harus diangkat atau enggak gitu. Apalagi dengar berita kalau itu cancer gitu. Itu ganas nih gitu. Ini ganas. Kemudian harus minum obat kita untuk kimonya atau untuk yang kimonya, buat ngancurin hormon, buat ngancurin kelenjar yang sisa. Takutnya ada yang sisa. Tapi ada yang lucu lagi di situ. Ketika buka reportnya itu ganas, dia nangis dari jadinya. Saya bilang udah, saya bilang. Saya pikir dia sedih, dia karena ada cancer. Saya bilang udah, saya bilang. Udah kejadian. Toh itu ada di badan kamu. Kalau kamu mau nolak juga nggak bisa. Ya udah gitu. Toh itu udah diangkat. Enggak kata dia. Kata kamu kan disisain dikit katanya. Saya harus operasi lagi kalau gini caranya katanya. Kalau disisain dikit. Habisnya saat itu jangan disisain ya, buang semua gitu. Terus saya langsung tebak-tebak itu, udah. Sini saya ceritain. Nah, tapi semenjak kejadian itu, saya merasa bahwa, wah gila ya, segitu cepat ya, maksudnya, ya kita nggak ada apa-apa gitu, kehidupan baik-baik aja, kehidupan pernikahan baik-baik aja, fine-fine aja, tapi dengar kabar kayak gitu tuh kayak ngubah semuanya loh dok. Jadi kayak gila ya kalau suatu saat kita kenapa-napa nih, anak gimana gitu, anak masih kecil banget gitu. Di situ saya mikir bahwa wah nggak bisa nih saya segede gini terus gitu. Saya juga pertama kan pas saya kegendutan ya gitu. Saya juga udah ya berat badannya, terus nafas juga udah lumayan nggak enak gitu. Jalan tangga sedikit juga udah berat banget gitu. Dan akhirnya saya berani nimbang tuh. Akhirnya bahkan saya baru beli timbangan tuh dok. Setelah ada tumor selesai, kemudian udah diangkat, istri saya udah baik, udah minum obat, kemudian dia harus di karantina 10 hari gitu. Anak sama saya gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa itu yang ngebuat saya mikir bahwa wah saya kayaknya harus hidup lebih sehat daripada ini nih gitu. Hidup saya udah kayaknya saya merasa hidup saya berantakan banget sih kayak gitu. Tidur subuh, kadang-kadang nggak ada urusan aja, nggak ada kerjaannya, kadang-kadang saya main game lah, PUBG lah, apalah gitu sampai subuh gitu, kayak merasa kayak kalau tidur tuh sayang banget waktu saya gitu. Jadi akhirnya saya merasa akhirnya saya pertama beli timbangan, dan ketika saya nimbang, wah 96 kilo. Rekor ya berarti. Oh tapi sebelumnya kan nggak tahu, rekor kan sebelumnya. Saya nggak tahu. Terus saya merasa bahwa saya bilang wah gila ini 4 kilo lagi saya 3 digit loh gitu. Saya
saya ngebayangin kayak gila manusia hidup dalam 3 digit udah kayak apa gitu, gede banget pasti ini gitu. Iya. Tinggi saya cuma 170 gitu, 3 digit itu besar, kayak saya udah berasa kayak wah saya besar banget nih. Nah, ketika saya lihat timbangan saya 96 kilo, di situ saya wah ini nggak bener nih, saya pikir. Saya harus cari cara nih gimana caranya saya bisa lebih kurus, saya lebih sehat, karena saya nggak istri saya kayak gitu, saya udah merasa bahwa saya harus lebih sehat nih gitu. Ya udah, akhirnya mulailah saya ngobrol lah sama anak kantor nih, ada beberapa anak kantor saya ngobrol-ngobrol, wah gila nih, gue gendut banget nih, gimana ya caranya? Terus kata anak kantor saya, nih cobain nih, DBM gitu ya. Oh ini tahun 2018? 2016. Oh lagi ini tuh, lagi hot-hotnya. Nah, iya, lagi hot-hotnya tuh. Iya. Cobain deh nih, DBM. Sukses loh, banyak orang yang sukses nih sama hal program ini gitu. Temennya juga ikutan atau enggak? Temanku juga ikutan, teman saya juga ikutan nih. Oh, oke. Ikutan juga. Oke kok, katanya, gue bisa turun 1 kiloan lah katanya gitu. Dan sebulan ini udah turun 1 kilo, 2 kilo nih, oke nih katanya gitu. Cobain sekarang deh. Gimana temannya yang ikut DBM itu? Akhirnya ikut diet kalorinya. Oke. Baik lagi ya akhirnya. Baik lagi. Terus habis itu? Akhirnya udah gitu udah lanjut udah gitu dia bilang nih DBM deh ikut. Ya udah akhirnya aku belajar tuh gimana cara DBM. Oh nggak makan nasi doang gitu. Simple. Sisanya hajar tuh terus. Simple, nggak makan nasi doang, nggak makan nasi, nggak makan kentang, buah cuman boleh alpukat, kemudian sisanya semua sikat. Ya. Wah, ya udah karena saya juga intinya juga saya sebenarnya juga bisa ngurangin nasi, jadi saya bisa tuh nggak makan nasi. Dan saya bertahan DBM itu lama loh dok. Ada kali setahun. Oke lah, lama itu. Lama. Cukup lama. Saya setiap hari cuma makan, ya apa aja lah, saya makan ayam cuma makan nasi. Nah turun tuh dok, benar-benar turun sih. Saya benar-benar luar biasa sih. Dari 96 kilo, dalam waktu 6-7 bulan ya, 6 bulan lah, saya turun 10 kilo lebih lah, jadi tinggal 86. Dalam waktu 6 bulan? 6 bulan, 5-6 bulan lah. 5-6 bulan saya turun kira-kira 10 kilo. Jadi itu 86, 87, 86, 87, kira-kira segitulah. Range-nya segitu terus. Cukup stabil sih sebenarnya itu. Terus itu kan selama 6 bulan, terus DBM selama setahun, total selama setahun itu akhirnya? Nah, udah stuck selama 6 bulan, dok. Oh, oke. Sisa 6 bulan ke belakangnya, udah stuck aja. 86, 87, 86. Begitu ya terus. Begitu terus aja. Pola makannya sama berarti ya? Nggak ada perubahan? Sama. Nggak ada perubahan. Jadi ya apa aja hajar kan. Coba nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan kentang. Udah saya ikutin tuh. Nggak boleh makan alpukat. Tapi kok saya nggak turun-turun lagi nih gitu. Kenapa ya saya nggak turun lagi? Ya udah, akhirnya ya udahlah, saya pikir saya juga nggak terlalu pusing, cuman saya lagi lihat-lihat gimana caranya ya, cuman saya juga bingung, saya juga nggak tahu caranya nih, saya gimana cara turunin berat badan, saya nggak tahu, udah saya ikutin, yang saya tahu DBM ya saya ikut DBM terus-terusan, sampai ya itu kemarin, PSBB dong, mulailah kita PSBB, corona, semua di WFH-in, kita dipaksa, jam 10 itu HRD kita tuh, WA tuh, jangan lupa jemur, gitu. Jangan lupa jemur, gitu kan. Oke. Mulailah, saya pikir, udahlah, saya ikutin aja, jemur lah, karena ngeri lah, corona. Yaudah, kita mulai jemur. Nah itu, di saat saya jemur, terus bosen, akhirnya saya mulailah sambil nonton YouTube. Nah, disitulah makanya saya sempat komen di video dokter juga saya komen tuh. Oh iya ada ya? Saya sempat komen, saya bilang, dok, thank you dok ya, saya nggak sengaja nih ketemu video ini nih, saya bilang. Saya nggak sengaja ketemu video ini, dan benar-benar dari situ saya baru tahu dok, benar-benar defisit kalori lah. Pokoknya apa yang dokter bilang tuh, waktu ya kalau nggak salah saya dapat pertama tuh, apa ya? Clickbait yang mana nih? Clickbait yang mana ya saya nonton ya? Terjebak di mana? Yang turunin berat badan, kayak kalau nggak salah yang turunin berat badan dalam sebulan berapa kilo deh, kayaknya itu deh, ada deh. Ada itu deh. Terus saya buka itu, terus dia bilang nggak mungkin lah, gini. Nah nonton lah, akhirnya saya mulai nonton lah itu yang part 1 yang cara ngitung defisit kalori dari awal. Nah akhirnya saya nonton dari awal, ngitung, saya baru tahu ternyata kebutuhan protein, karbohidrat, fat, gitu-gitu saya baru lihat tuh di situ. Nah akhirnya saya baru pelan-pelan baru belajar tuh. Saya juga download MyFitnessPal akhirnya. Ya udah, ya istri saya udah sempat bete-bete juga ya kan, karena masak kayak yang sama-sama terus setiap hari ayam. Ini ayam terus sih setiap hari, nggak mau yang lain. Paling aman udah itu. Iya, telur rebus terus nih setiap hari. Iya. Ya udah, akhirnya makannya diatur, kemudian intake-nya diatur, ya olahraga dok. Terus mulai lari, mulai jalan, kemudian pas kemarin PSBB dilonggarin, saya mulai nge-gym. Di apartemen ternyata ada fasilitas gym. Baru sadar, baru tahu ya? Baru tahu. Baru tahu atau baru mau?
baru tahu. Sebelumnya, nah ada satu lagi, sorry kepotong. Sebelumnya tuh saya udah nge-gym juga dok. Jadi dari umur 17 tahun saya sempat nge-gym, kemudian berhenti. Terus kemudian saya sering banget lah membership kosong gitu, jadi bayar aja 5 juta gitu setahun, dan itu udah datang lagi gitu kan. Sering banget tuh gitu tuh. Nah, sempet tahun 2017 itu ketika saya habis nikah, saya juga ada berencana mau kurus nih sebenarnya nih. Nah, saya ikut tuh, saya join tuh. Mulai pakai PT, saya ingat banget saya bayar PT 7 juta apa 8 juta gitu. Berapa sesi gitu. Mahal banget. Terus udah itunya 5 juta, 7 juta itu tahu sekitar 12 jutaan lah. Udah oke, bayar PT. Dan yang saya kecewa adalah ini masalah prioritas sih, Dok. Saya merasa bahwa ini masalah prioritas. Jadi kayak lu boleh bilang di mulut lu pengen kurus, lu pengen apa, tapi kalau selama lu nggak masukin itu jadi prioritas utama lu, kayak lu nggak bakal kurus. Ya. Gitu sih. Itu sih yang selalu jadi comfort foods, misalnya kayak mie instan atau telur, martabak gitu-gitu. Mie instan saya makan telur, tapi pakai kuah mie instan. Mie nggak dimakan? Mie nggak dimakan, cuman karena saya kangen rasanya aja. Oke. Kayak